Halo, selamat siang adik-adik. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Kak Erina Koto di Sinau Nang Omah. Kak Erina tahu adik-adik lagi liburan kan? Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat adik-adik untuk mau belajar hari ini. Hari ini Kak Erina ingin mengajak adik-adik SMA kelas 10 untuk belajar mata pelajaran fisika. Yang pasti Kak Erina nggak sendirian, sudah ada seorang guru dari SMA Negeri 7 Surabaya yang akan menemani Kak Erina. Sudah bersama dengan Bapak Yohanes Hari Nugroho, Sarjana Pendidikan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, apa kabar Bapak, sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Baik, Bapak, hari ini kita akan belajar fisika. Ini fisika kelas 10 SMA, memasuki ya. semester 1, akan mempelajari mata pelajaran yang satu ini. Kita akan belajar apa Pak? Kita akan belajar tentang gerak, karena gerak itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Benar sekali, bergerak. Ya, itu ada gerak. hitungannya ternyata Pak ya? Banyak sekali. Ya. Baik. Jadi kalau kita semua makhluk hidup pastinya bergerak, dan ternyata kalau dihitung secara matematis ini ada hitungan tersendirinya. Betul, betul sekali. Termasuk untuk gerakan yang akan kita pelajari di hari ini. Pelajari ini, iya. Yaitu? Dalam fisika ada berbagai macam gerak, mulai dari gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, ya, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, kemudian perpaduannya itu menjadi gerak parabola. Perpaduan itu tadi Pak ya, menjadi gerak parabola. Ya, gerak lurus sekali. Beraturan, gerak lurus tidak beraturan. Iya. Terus gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Bisa dibayangkan adik-adik, mungkin kalau adik-adik ini di rumah ya, lagi main bola. Betul sekali. Ditendang, ditendang. Ini kan biasanya akan melambung Pak ya. Betul. Itu bisa dihitung Pak berarti. Bisa, sangat bisa. Oke, adik-adik sudah siap? Yuk kita akan cari tahu. Kita mulai untuk slide yang pertama. Kita akan belajar gerak parabola. Ya. Next. Bisa dijelaskan Pak? Ya. Selamat pagi adik-adik atau siswa semua. Selamat berjumpa dengan saya Yohanes Hari Nugroho dari SMA Negeri 7 Surabaya yang akan membawakan materi gerak parabola. Ya. Kita lihat slide-nya. Ya. Pada gerak parabola itu sudah barang tentu kecepatannya membentuk sudut tertentu yang disebut dengan sudut elevasi yang besarnya alfa, ya, besarnya alfa. Nah, karena geraknya membentuk sudut, ya, maka geraknya akan vertikal, ada vertikal ke atas, ada gerak yang mendatar, ya. Kita nanti dianalisis seperti itu. Baik. Yang untuk gerak vertikal ke atas termasuk gerak berubah beraturan. Ya. Vertikal ke atas artinya gerak berubah beraturan. Ya, karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Baik. Sedangkan untuk yang gerak horizontal, arah horizontal itu merupakan gerak lurus beraturan. Yang ini yang VOX. Ya. Ini gerak lurus beraturan. Lurus beraturan. Baik. Oke. Next. Lanjut. Analisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Nah, kenapa menggunakan vektor? Ya, karena gerak tadi kan ada arahnya. Nah, besaran fisika yang mempunyai besar dan arah itu termasuk besaran vektor. Makanya analisisnya menggunakan analisis vektor. Karena memiliki besar dan juga arah. Iya, betul sekali. Dan Galileo menyatakan bahwa kita dapat memandang gerak parabola sebagai gerak lurus beraturan pada sumbu horizontal. Ya. Horizontal atau sumbu X. Ya, dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu vertikal ditandai dengan sumbu Y secara terpisah. Ya. Dan terdapat 3 asumsi Pak, mungkin bisa dijelaskan? Ya, ada 3 asumsi. Yang pertama, percepatan jatuh bebas atau percepatan gravitasi memiliki besaran yang tetap. Ya, artinya pada posisi itu besarnya percepatan gravitasi itu tetap tidak berubah-ubah, kecuali kalau di beda tempat bisa berubah. Baik. Ya, tujuannya supaya kita menghitungnya nanti mudah. Kemudian yang kedua, pengaruh hambatan udara atau gesekan udara diabaikan. Oh, tidak terpengaruh. Pada kenyataannya terpengaruh, tapi untuk perhitungan ini diabaikan supaya menghitungnya lebih mudah. Benar sekali. Ya. Kemudian rotasi bumi tidak mempengaruhi gerak. Geraknya kan nanti kalau gerak vertikal ke atas atau gerak jatuh bebas kan jatuhnya tetap di sini. Tetap ke bawah, benar.
tetap menuju ke pusat bumi. Begitu. Karena ada gravitasi itu tadi juga ya Pak Betul ya? sekali, ya. Baik, lanjut. Next. Nah, sekarang persamaan posisi dan kecepatan pada gerak parabola ya. Nah. Kita akan uraikan pada kedua gerak tersebut ya. Gerak parabola kita uraikan menjadi dua gerak, yang arah sumbu X atau gerak horizontal dan arah sumbu Y untuk gerak vertikalnya. Vertikal. Ya. Kita akan cermati dari slide kecil sekali ya, ini ada V0 ya. Ada ini apa? Ada sudut elevasinya alfa 0. Karena nilai alfa ini akan berubah ya, semakin ke sana menjadi semakin kecil. Semakin kecil, iya. benar. Kemudian dari V0 ini kan kita cari arah yang sumbu X dan arah yang sumbu Y. Ya. Untuk persamaannya kita menggunakan dari matematika trigonometri namanya, atau geometri sudut ya. Ada persamaan kosinus ya, kosinus alfa 0. Ini biasanya di matematika ya Pak ya? Iya, iya. Karena fisika tidak pernah lepas dari matematika. Benar sekali. Biasanya mereka yang senang fisika mau tidak mau harus pinter matematika. Benar. Begitu, ya. Kita lihat perbandingan sisi samping ya, sisi mendatar ini kan sisi samping sudut. Nah, dengan sisi miringnya sebagai V0-nya. Ya. Itu disebut dengan kosinus ya, sehingga kosinus alfa 0 sama dengan V0x sisi sampingnya ya, dibandingkan dengan sisi miringnya atau V0 itu sendiri, kecepatan awal, sehingga diperoleh kecepatan awal untuk arah horizontal sama dengan kecepatan awal dikalikan kosinus dari sudut elevasinya. Oke. Gitu. Baik. Begitu juga yang arah vertikal. Vertikal. Iya, yang arah vertikal perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Ya, ini kan besarnya sama ya Mbak ya. Iya. Ya, besarnya sama. Benar. Atau panjangnya sama. Diperoleh sebagai perbandingan nilai sinus. Ya. Sinus alfa. Ya, sehingga V0Y-nya atau kecepatan awal arah vertikalnya sama dengan kecepatan awal dikalikan nilai sinus dari sudut elevasinya. Begitu. Atau V0Y sama dengan V0 sinus alfa 0. Oke. Kali ini kita beralih ke pada sumbu X pada sumbu Y, sama kah Pak? Ini untuk arah sumbu X dan arah sumbu Y. Oh baik. Ya. Berarti kalau untuk arah sumbu X ini horizontal? Horizontal, ya. Arah sumbu Y yang vertikal. Baru nanti akan disatukan? Disatukan menjadi posisi X, Y. Baik. Gitu. Berarti kita mulai dari yang sumbu X. Oke, arah sumbu X atau posisi pada sumbu X ya. Posisi pada sumbu X itu adalah kecepatan awal sumbu X dikalikan waktunya. Oke, kecepatan awalnya dikalikan waktunya. Ya, betul sekali. Begitu juga posisi pada arah sumbu Y. Ya. Oke, nanti untuk pada sumbu Y-nya akan kita lanjutkan Pak ya di segmen berikutnya, dan bagaimana cara untuk menyatukannya. Jangan kemana-mana adik-adik, tetaplah bersama kami di Sinau Nang Omah. Oke. Adik-adik, kembali lagi di Sinau Nang Omah. Sudah siap dengan catatannya? Kita kembali lagi ya untuk menghitung gerak parabola di sini. Kalau tadi kita sudah mengetahui untuk sumbu X-nya seperti apa, kali ini kita beralih ke sudut sumbu Y-nya. Arah sumbu Y. Arah ya, sumbu posisi Y-nya. arah sumbu Y. Baik. Oke. Slide ya. Kita akan Kita tunggu menentukan. slide-nya. Nah, ini Iya, pada sumbu kita perhatikan. Y. Boleh kita kembalikan lagi? Nah, Iya. boleh. Silakan. Posisi untuk arah sumbu Y ya, itu adalah kecepatan awal sumbu Y kalikan waktunya dikurangi percepatan gravitasi kalikan waktu kuadrat. Baik. Untuk kecepatan sesaat sumbu Y seperti ini, Vy sama dengan V0Y min GT. Untuk posisinya sendiri, V0Y kali T min setengah GT, kuadrat. Oke. Begitu. Berarti kita mendapatkan kesimpulan Pak,
Iya, benar ya. Oke ya, untuk kesimpulannya ini dari untuk yang di LBB, V itu sama dengan V0 kali T kali A plus AT Plus ya. AT. Karena ada percepatan. Nah, makanya untuk posisinya atau jaraknya itu V0T plus setengah AT kuadrat. Baik. Ini yang untuk arah sumbu Y. Ini penjelasan dari atasnya gitu, Mbak. Oh, ini adalah dari arah sumbu Y tadi. Berarti Iya. ini sumbu X-nya Sumbu Vx X-nya Vx sama dengan kali V0X, T, ya. X sama dengan V0X kali T. Betul sekali. Pada sumbu Y, Pada sumbu Y, Berarti langsung ke Y-nya sini, Pak, ya? berubah, ya. V sama dengan V0 plus A kali T, Betul sekali. X sama X-nya dengan V0T plus setengah ini AT harusnya kuadrat. Ini Y harusnya. Oh, Atau ini jaraknya. Y. Ya, ini kan Ini jarak harus- secara umum. Benar, ini bukan X ya, Iya. teman-teman, ini Persamaan Y. umumnya seperti itu karena ini diaplikasikan pada ketika naik dia kan gerak vertikal ke atas, maka nilai G-nya menjadi min Minus. sebagai perlambatan. Benar. Nah, nanti ketika sampai titik tertinggi, gerak vertikal ke atasnya berhenti saat ini V0 Y-nya 0. Ini ya, tepat di Iya, tengah ya, Pak ya. Tepat di tengah, simetris begitu. Oke, Next. next. mungkin. Analisis Nah, jarak parabola dengan menentukan menggunakan vektor tinggi tetap maksimum menentukan tinggi maksimum dan, jarak terjauh. Iya. Syaratnya mencapai tinggi maksimum atau titik tertinggi itu VY-nya sama dengan 0 atau kecepatan arah sumbu Y-nya itu harus sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Karena kalau tidak sama dengan 0 dia tetap bergerak ke atas terus. Oh, baik. Gitu. Mhm. Setelah berhenti sesaat mungkin hanya Sepersekian detik. Iya. Baru dia turun. Turun. Baik. Karena biasanya kalau melambung kan dari atas sampai sepersekian detik Iya. sampai paling atas dia akan ke bawah. Betul Jatuh. sekali, begitu. Dan Vx sama dengan V0x. Vx-nya tetap karena dia arah sumbu X-nya atau gerak horizontalnya kan gerak lurus beraturan. Tidak ada percepatannya. Baik. Sedangkan tadi sudah ada apa tadi? 3 syarat tadi, hambatan udara diabaikan. Yes, Jadi tidak dihitung ya, iya, Pak ya? tidak dihitung. Betul Baik. sekali. Ya. Sedangkan koordinat titik tertinggi, ya ini Y, X-nya, X titik tertinggi itu V0 kuadrat sinus 2 alfa per 2G, dan titik tertingginya ini yang komponen sumbu Y-nya V0 kuadrat sinus kuadrat alfa Dikali per 2G. Ini alfa 0. ini sudutnya, nggih. Oh, sudutnya. Oh, baik. Sudutnya. Mhm. Yang komponen sumbu komponen sumbu X-nya sinus 2 alfa, yang komponen sumbu Y-nya sinus kuadrat alfa. Oke. Jadi ini koordinat titik tertingginya ya Nggih. untuk XH di sini dan juga YH. Itu titik tertinggi. Jadi mungkin bisa dicatat untuk adik-adik. Next. Next, boleh silakan next, Mas. Kita masih menentukan tinggi maksimum dan jarak terjauhnya. Jadi ada konsep waktu, jarak titik tertinggi dan juga titik maksimumnya. Ya, karena gerak atau segala sesuatu yang ada di bumi itu tidak terlepas dari waktu. Benar sekali. Makanya ini ada konsep waktu. Ketika mencapai titik tertinggi itu kan VY-nya 0. Iya. Dan waktunya T untuk titik tertinggi itu sama dengan V0Y per G, percepatan gravitasinya. Percepatan gravitasinya. Sedangkan V0Y-nya sama dengan V0 sinus alfa 0, 0. sudut elevasinya tadi. Begitu. Dibagi titik gravitasinya ya Pak ya. Betul sekali ya. Untuk Kemudian, jarak titik tertinggi kali Jarak ini. titik tertingginya atau komponen X pada titik tertinggi tadi sudah dituliskan di slide sebelumnya sama dengan V0 kuadrat per 2G kali sinus 2 alfa. Misalkan 2 alfa itu di sudut elevasinya 30, berarti nilai sinus dari 2 kali 30. Oh, baik. Bukan 2 kali nilai sinus 30-nya. Jadi sudutnya dikalikan 2 dulu, baru disinuskan. Baru disinuskan. Oke, Begitu. baik seperti itu. Jadi dikalikan terlebih dahulu, baru nanti Dikalikan terlebih disinuskan akan seperti apa. Ya, Oke, betul selanjutnya tinggi maksimum. Sedangkan untuk tinggi maksimumnya arah vertikal. Atau sumbu Y-nya ya itu V0 kuadrat per 2G kali sinus kuadrat alfa ya. Kalau sinus kuadrat alfa nilai sinusnya dulu baru dikuadratkan.
Oh, Begitu. baik. Karena ini sinus kuadrat, berarti nilai sinusnya dulu seperti apa, Iya, baru nanti begitu. dikuadratkan hasilnya. Iya. Biasanya anak-anak menghitungnya salahnya di situ. Oh iya, Iya. karena di sini memang sudah rumusnya tinggal dicatat saja, tapi cara menghitungnya harus tahu ya, mana Iya, yang harus tahu, didahulukan. harus hati-hati. Benar. Oke. Gitu. Untuk konsep waktu boleh dicatat adik-adik ya. Jarak titik Silakan. tertinggi dan juga tinggi maksimum. Ini biasanya kalau sekali mencatat terus sering berlatih akan hafal, Hafal paham dengan ya Pak ya. sendirinya, betul sekali. Baik. Next. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, syarat ya tadi syarat mencapai titik tertinggi, titik tertinggi sudah ya. Sekarang syarat mencapai titik terjauh. Yes. Untuk syarat mencapai titik terjauh itu ketinggiannya sama dengan 0. Hmm. Ketinggian sama dengan 0. Itu kalau karena gerak parabola itu biasanya simetris, bukan biasanya ya, selalu simetris. Simetris. Simetrisnya pada titik tertinggi, sehingga waktu untuk menempuh jarak terjauh itu sama dengan 2 kali waktu untuk menempuh titik tertinggi. Oh, 2 kalinya 2 Pak ya. kalinya. Iya. Baik. Sehingga diperoleh T untuk titik terjauhnya di sini titik A sama dengan 2 kali T titik tertinggi. Ini langsung ya Pak ya berarti ya Pak Betul, ya. langsung ya. Tapi ditemukannya adalah dari T0A sama Betul, dengan ya. 2V0Y per G, dibagi gravitasi betul. sama dengan 2V0 sinus alfa 0 ya. dibagi gravitasi, akhirnya ditemukan T0A yaitu Ya. sama dengan 2T0H atau 2 kalinya ya Pak ya. Kalinya, 2 kalinya Baik. waktu terjauh. Dan untuk jarak maksimum Untuk jarak maksimumnya sudah barang tentu 2 kali jarak mendatar untuk posisi tertinggi. Ya, 2 kali XH. 2 kali XH, sehingga kalau tadi kan per 2G untuk X hanya, sekarang untuk X maksimumnya 2-nya hilang menjadi V0 kuadrat sinus 2 alfa per G. oke. Itu besaran-besaran pada gerak Geraknya. parabola. Baik. Ini boleh dicatat juga ya. Ini untuk rumusnya ya Pak ya. Jarak Betul, maksimumnya R sama dengan 2XH sama dengan V0 kuadrat dikali sinus 2 alfa 0 dibagi gravitasi. Betul sekali. Baik. Kita next ke slide berikutnya. Nah, ini sifat simetri grafik Nah, parabola, iya. Bapak. Tadi sudah saya sebutkan bahwa gerak parabola itu bersifat simetri. Sifat simetrinya seperti ini, sumbu simetrinya adalah antara XH sampai YH. Sedangkan posisi tertentu biasanya kalau dalam suatu contoh soal, nanti kita ada contoh soalnya ya, itu tergantung titik tertentunya atau waktu tertentu. Waktu Iya. tertentu. Nah, mungkin adik-adik kalau sudah mencatat untuk rumus-rumusnya, nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya di mana kita akan ada contoh soal, Pak ya. Jadi kita Pasti. bisa membayangkan, oh cara menghitungnya akan seperti apa. Dan mudah-mudahan adik-adik juga sudah siap dengan buku catatan masing-masing untuk sama-sama kita menghitung dan berlatih untuk menghitung gerak parabola. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinaunang Omah. Adik-adik, kembali lagi di Sinaunang Oma. Eits, jangan bingung dulu. Nanti kita akan belajar dengan contoh soalnya ya. Yuk kita lanjut lagi. Pak Yohanes silahkan Pak. Untuk menghitung gerak parabola kita lanjut lagi ya Pak ya. Kita lanjut slide-nya. Mungkin sudah Next. sampai pada contoh soal. Oh belum ya, masih ada sifat simetri tadi ya, berkaitan dengan next yang tadi Next. Mas. Next. Jadi gesekan angin dalam gerak parabola ini diabaikan. Abaikan. Maka grafik parabola dapat kita analisis secara matematis Matematis. ya. Tadi sudah juga disebutkan sejak awal ya Pak ya. Kalau Betul gravitasi sekali, juga akan 0. Dan untuk waktu naiknya sama dengan waktu turun. Betul sekali. Besar kecepatan kelanjutan naik, besar kecepatan kelanjutan turun. Ya. Tetapi kecepatan naik tidak sama dengan kecepatan turun sebab arahnya berbeda. Itu yang wajib diketahui ya adik-adik ya. Dan juga untuk sudut elevasi ke bawah negatif sudut elevasi ke atas. Betul sekali. Baik. Ya. Dan juga untuk jarak titik ke sumbu simetris sama Sama besar. besar. Ini ya Pak ya, mungkin bisa dijelaskan. Iya.
jarak titik ke sumbu simetris sama besar itu kalau kita sebelumnya Mas, kembali slide. Kita Slide coba kembali. ke slide sebelumnya. Ya, ini jaraknya sini dari titik terbawah ini ke H sama dengan jarak titik terjauh ke H. Oh, Artinya berarti begitu. H ini di tengah ya Pak ya? Betul sekali, karena H sebagai sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya. Itu. Baik. Oke. Next. Baik. Nah, untuk ini Pak, Nah, ini tadi waktu dari P ke H sama dengan waktu H H ke ke Q. Q. Ya. Haha. Nah, kemudian P H aksen sama dengan Q H aksen. Ini kan jaraknya, waktunya. Kecepatannya yang ini VP itu ketika dia naik, VQ ketika dia turun. Sama ini untuk berarti, Pak, tujuan. ya? Besarnya sama Besarnya tapi sama. arahnya berbeda. Arahnya saja Makanya yang berbeda. ini yang bawah ada min ini menunjukkan arahnya Yang berbeda. Iya, yang Oke, satu besarnya sama tapi iya, arahnya berbeda. Itu betul kenapa sekali. diberikan minus. minus ya. P itu kan ketika dia naik, Q Ketika dia turun. sudah turun. Begitu. Baik, next. Kita lanjut lagi. Nah, jadi kita sudah sampai pada contoh soal. Contoh soal. Dari titik A di tanah, sebuah bola ditendang dengan kecepatan awalnya 20 meter per second. Iya. Dan sudut elevasinya 37 derajat. Sinus 30 derajatnya 0,6. Betul sekali. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, hitunglah. Kita mulai dari yang pertanyaan pertama, komponen kecepatan awal dalam arah horizontal dan vertikal. Iya. Baik, kita akan bahas. Sebelum kita menyelesaikan contoh soal ini, kita harus menganalisis ya. Dianalisis besaran-besaran apa yang terdapat dalam persoalan ini. Ya. Ada kecepatan awal, ada sudut elevasi, ada percepatan gravitasi. Kok tidak ada waktunya ya? Benar sekali, Pak. Ternyata waktunya nanti akan kita cari sebagai salah satu variabel untuk menentukan jarak tertinggi juga jarak terjauh. Tetapi ada diketahui pertanyaan yang B, kecepatan bola saat 0,4 sekon pada waktu tertentu. Mungkin kalau dilihat grafiknya tadi pada posisi P ya, atau posisi Q bisa. Kita pada waktu 0,4 itu kan kita belum tahu apakah dia sudah mencapai titik tertinggi Atau belum? atau belum. Benar. Begitu. Ya. Baik, kita akan menganalisis dulu ya. Menyelesaikannya ada diketahui Dari titik A di tanah, ya. Dari titik A di tanah, sebuah bola ditendang dengan Dengan kecepatan kecepatan awalnya awal. 20 meter per second. kecepatan awal Awalnya. itu adalah V0, V0 karak 20 meter per second. sekon. Sudut elevasinya 37 derajat. Sudut elevasi itu adalah alfa 0. 37 derajat dengan diketahui nilai sinus 37 derajat 0,6. sama dengan 0,6. Oke. Jika Ada G, satu lagi gravitasi. variabel yang tidak boleh ditinggalkan, itu adalah percepatan gravitasi bumi, di mana nilainya adalah 10 meter per Second sekon kuadrat. Oke. Yang ditanyakan, yang pertama, komponen kecepatan awal Dalam arah arah. horizontal dan arah vertikal. Ya. Ditanyakan. Yang A, kecepatan arah horizontal itu adalah V0x. Ya. Sedangkan kecepatan arah horizontal V0y. itu V0y. Ya, begitu. Kita akan jawab per item ya. Benar. Jawab per item, kita bahas dulu yang A. Di mana tadi V0x-nya itu adalah sama dengan V0 kosinus alfa. Persamaan yang digunakan adalah kosinus, tetapi sudut yang diketahui adalah nilai sinusnya. Sinusnya. Ya, caranya bagaimana? Caranya nilai sinus kuadrat ditambah nilai kosinus kuadrat itu harus sama dengan 1. Oh. Gitu. Jadi nyarinya nanti kalau kosinus kuadratnya berarti 1 dikurangi dari nilai sinus Sinusnya. kuadrat. Nilai kosnya yang nilainya tadi di akar. Baik. Gitu. Kalau anak-anak ingat triple Pythagoras ya,
pasti bisa 0,6 ditambah berapa, 0,6 kuadrat ditambah berapa kuadrat sama dengan 1 gitu. Pasti hafal. Ya. Kita masukkan nilainya, V0-nya 20 meter per sekon kuadrat. Sedangkan nilai kosinusnya itu kalau akan kita hitung, nilainya menjadi 0,8. Baik, ini biasanya adik-adik sudah hafal ya? Sudah hafal biasanya triple Pythagoras, dari triple Pythagoras tadi. Ya. Nilai akhirnya 16 meter per second. Ini adalah kecepatan arah horizontal. Kecepatan awal sampai kecepatan akhir ya anak-anak, karena gerak horizontalnya adalah gerak lurus beraturan. Ini gerak lurus beraturan. Kecepatan. Betul sekali. Kali ini kita arah yang vertikal. Arah vertikal V0Y. V0Y itu adalah V0 dikalikan sinus alfa. Atau V0 kalikan sinus 7 derajat. 0,6. Ya, 20 kali 0,6. 12 meter per second. Ini untuk arah vertikal. Kecepatan awal arah vertikal. Tapi kalau kecepatan arah vertikalnya setiap saat berubah karena dipengaruhi percepatan gravitasi. Begitu. Baik. Oke. Kita lanjut lagi ke kecepatan bola setelah 0,4 second, Pak. Nah, kecepatan bola, pertanyaan yang B. V ada syaratnya ya, ketika T sama dengan 0,4 second. V ini menurut analisisnya kan terdiri dari V sumbu X dan V sumbu Y. Iya. Yang kecepatan arah sumbu X-nya tetap 16. Kita tinggal mencari kecepatan untuk arah sumbu Y-nya. Ya. Karena tidak tetap ya Pak ya? Iya. Samaannya untuk VT itu adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Begitu. Nah, Vx-nya tetap, Vy-nya yang tidak tetap. Kita akan hitung Vy-nya. Vy itu sama dengan V0Y min GT. Gitu. Nah, ini tadi ada ya di catatan rumusnya Pak ya? Ya, sudah dibahas tadi. Ya. Kita akan hitung nilainya. V0Y-nya kan sudah ketahui, 12. Kita masukkan. Kemudian nilai G-nya kita sepakati tadi 10 di soalnya. Dan untuk nilai waktunya 0,4. Ya. Nilainya 12 dikurangi 4. Hasilnya 8 meter per second. Ini masih belum selesai. Kita masih masukkan ke persamaannya. VT-nya. VT sama dengan akar Vy Vx dulu ya. Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nilainya akar dari 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kita ngitungnya ada 16, ada 8. 16 kali 16 ditambah 8 kali 8. Ya, begitu. Tapi kita bisa cari yang mudah. Bisa seperti begini, apa Pak? 16 ini kan 2 kali 8. Ya. 8 kuadrat kali 2 kuadrat dikecilkan ya Pak ya? Disederhanakan. 8 kuadrat kali 1 benar kuadrat. 8 kuadrat kita bisa keluarkan. Kita coret. Jadi akar gitu 8 kuadrat kali 2 kuadrat hasilnya 4. 1 kuadrat 1. Ini menjadi 8 kuadrat diakarkan hasilnya 8. 4 ditambah 5 tetap di bawah tanda akar 5. Akar 5 meter per second. Begitu. Wow. Saya yakin adik-adik ini mungkin agak sedikit, wah seperti itu ya cara mudahnya. Karena kadang-kadang ada yang ngitung Pak, ngitung dulu 16 kali 16 plus 8 kali 8, habis itu diakar lagi. Diakar lagi, harus pakai kalkulator lagi. Iya bener Pak ya, itu sangat membingungkan. Tapi untuk adik-adik ini ternyata ada cara yang lebih mudah ya. Begitu. Kita bisa pecah-pecah dulu, setelah itu baru dikeluarkan Pak ya. Baru kita bisa menemukan. Betul sekali. Baik, jadi jawabannya adalah 8 akar 5 meter per second. Betul, dan tidak ribet. Yes, ya. Nanti kita lanjut lagi ke posisi bola setelah 4 sekon, tetap waktunya 0,4 second Pak. Iya, 0,4 sekon. Kemudian tinggi maksimum
juga dan Jarak lemparan terjauh. Mungkin kita langsung bisa jawab untuk pertanyaan nomor C. Nomor C ya, pertanyaan yang poin C. Poin C. Posisi pada waktu 0,4 sekon. Posisi, katakanlah di sini titik P gitu aja ya. Ya. T sama dengan 0,4 sekon. Kita cari X-nya dulu. XP. XP sama dengan V0X kali T. V0X-nya tadi ketemu 16 ya, sudah saya hapus. 16 kali 0,4. 6,4 kalau tidak salah meter. Kemudian XP-nya, oh X sudah P. Sekarang YP atau jarak vertikalnya YP itu V0Y kali T min setengah GT. Ini tadi rumusnya ya adik-adik ya. Baik. Ya, kita masukkan angkanya. V0Y nya 12 kali 0,4 dikurangi setengah kali 10 kali 0,4 kuadrat. Kita hitung 0,4 kali 12 28 3,6. 3 Oh 4,8 ya. 4,8 Bapak. 4,8 dikurangi 5 kali 0,16. Ya, 5 dikali 0,16 karena 0,8. setengahnya dikali 10 sama dengan Ya, 5. nah, dikalikan 0,16 berarti 0,8 ya. Yes. 0,8. Hasilnya 4. Nah, sehingga koordinat titik P ditemukan, ini satuannya meter, P itu pakai koordinat 6,4 titik koma 4. Oh, Kurang. baik. Nah, ini menunjukkan koordinat atau posisi satuannya meter. Baik. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas ya Pak ya untuk tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh bola dan juga jarak lemparan terjauh yang bisa dicapai bola. Adik-adik sudah siap? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinau Nang Omah. Kembali lagi di Sinau Nang Omah. Untuk adik-adik yang punya pertanyaan, boleh tuliskan pertanyaannya ke nomor WhatsApp ya. Silahkan langsung kirim ke nomor yang ada di layar kaca adik-adik semuanya. Nanti Kak Erina bacakan dan akan dibantu menjawab oleh Bapak Yohanes di sini ya Baik, Pak ya. Baik sekali. Baik, kita masih memasuki contoh soal yang mana masih ada dua pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan adik-adik juga sudah siap untuk kita sama-sama menghitung. Yuk kita latihan ya. Kalau tadi kita sudah tahu untuk komponen kecepatan di awalnya dari arah horizontal, vertikal, terus juga untuk kecepatan bola setelah 0,4 second, begitu juga posisi bola setelah 0,4 second. Kali ini kita beralih ke pertanyaan tinggi maksimum yang dapat dicapai bola, Pak. Kira-kira Untuk berapakah? tinggi maksimum yang dicapai bola, kita menggunakan persamaan Helmholtz. Persamaan Helmholtz itu V0 kuadrat sinus kuadrat alfa per 2G. Ya. Helmholtz V0 kuadrat sinus kuadrat alfa per 2G. Kita masukkan V0-nya tadi 20 kuadrat. Sinusnya 0,6. 0,6 Kita kuadratkan kuadrat. menjadi 0,36 per 2 kali 10, 2 kali 20. 10 ya. Ini kan bisa kita coret. Coret berarti tinggal 20 dikali 0,6. 36. Hasilnya 7,2. gitu ya. Oh iya benar. Benar ya? Gitu. Oke. 7,2 7,2 meter ya titik satuannya tertingginya. Pak ya. Iya. Baik, adik-adik paham ya? Ini menghitung cepat nih bapaknya tadi ini. Adik-adik juga pasti saya yakin biasanya sudah memiliki rumus-rumus tertentu ya Pak ya. Jadi gampang Iya. untuk bisa coret-coret, tinggal kali Anak-anak komanya pasti mundur punya trik-trik 7,2. tertentu, gitu. Baik, Ya. kita beralih ke pertanyaan terakhir. Jarak lemparan terjauh Pak yang bisa dicapai bola. Jarak lemparan terjauh X max. Kalau tadi tinggi terjauh, kali ini jarak terjauh. Jarak terjauhnya itu V0 kuadrat sinus 2 alfa per G.
Sinus 2 alfa ini bisa kita hitung kalau 2 alfa kan 37 kali 2 74 derajat, nanti tidak bagus ya, tidak bagus ya. Ini sinus 2 alfa ini bisa menjadi sinus 2 alfa itu bisa menjadi 2 sinus alfa kali kosinus alfa. Oh, sinus 2 alfa itu sama dengan ya Pak ya? Iya. 2 sinus alfa dikali kosinus alfa. Gitu. Ya. Ini hasilnya nanti untuk mencari. Sehingga ini nilainya nanti bisa kita hitung menjadi V0 kuadrat 20 kuadrat kali nilai sinusnya 0,6, nilai kosinusnya 0,8, kalau dikalikan menjadi 0,56 dengan 8 48 0,48 dikalikan 2 jadi 0,96 0,96 per 10. Gravitasinya 10. Iya. Gitu. 400 dikali 0,96. Betul. 400 dikali 0,96 dibagi 10 ya. Berarti 40 dikalikan 0,96. 6. Berarti berapa ya? 39,16. Ya, komanya mundur ya Pak ya, Ya, karena tadi sudah ada nolnya. 84. Ternyata lumayan jauh. 39,84 meter. Wow, luar biasa. Sudah terjawab ya adik-adik ya? Bisa cek ya nanti hitungannya Bapak betul atau salah, bisa cek pakai kalkulator. Bisa, benar. Iya. Atau mungkin pakai hitung-hitungan. Kalau ujian boleh pakai kalkulator nggak Pak? Belum boleh ya? Kalau ujian biasanya nilainya ini sudah diketahui. Atau supaya sudah tidak dibulatkan ribet. biasanya? Iya, betul sekali. Oke. Kita lanjut nih untuk adik-adik yang sudah memasuki, mungkin udah WhatsApp. Kita cek ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang Boleh. sudah masuk. Silahkan. Wow, baik. Assalamualaikum, saya Yoyo dari Bendul Merisi, Surabaya. Ingin penjelasan dari soal berikut ini. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 40 meter per second. Apabila sudut elevasinya 60 derajat dan percepatan gravitasinya ini 10 meter per second kuadrat, bagaimana cara menentukan waktu saat peluru mencapai titik tertingginya, Pak? Wow. Iya. Ini biasanya kalau menggunakan mesin memang sudah ada hitungannya, Pak ya? Sudah langsung. Iya, betul Benar. sekali. Karena kalau kita misalnya tendang bola atau mungkin kita lempar bola basket Bola, itu ya. pakai feeling, Pak ya? Pakai feeling, betul sekali. Pakai feeling ya. Seorang atlet yang sudah lama di lapangan pasti dia sudah hafal. Tahu kira-kira akan Iya. masuknya dengan jarak berapa, dengan Berapa, kekuatan dengan seperti kekuatan apa berapa, terus melambungnya sudutnya berapa, dia sudah hafal. di luar kepala. Tapi Betul ternyata sekali. ada secara hitungan. Jadi Betul misalnya kalau sekali. menggunakan mesin, ini misalnya sebuah peluru tadi ya Pak ya ditembakkan, Iya, ternyata peluru ditembakkan, kalau untuk gitu. pasnya sendiri ada hitungannya. Ada hitungannya. Baik, mungkin kita bisa jawab nih Pak Baik. untuk pertanyaan dari Yoyo di Bendul Merisi, Surabaya. Kita analisis Hai. dulu persamaannya, Baik, variabel-variabelnya. kita analisis dulu ya persamaan-persamaan dan juga variabel-variabelnya untuk adik-adik. Kita coba-coba bersama-sama yuk. Untuk rumus-rumus tadi ya, mungkin kalau nggak hafal sekarang nggak apa-apa dicatat dulu. Kalau sering berlatih lama-lama akan paham dan hafal. Kita analisis pertanyaannya, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dengan sudut elevasi 60 derajat. Kecepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian bagaimana cara menentukan waktu saat peluru mencapai titik tertinggi? Nah, itu kalau kita analisis caranya sangat panjang karena syaratnya mencapai titik tertinggi adalah kecepatan vertikalnya harus sama dengan 0, Oh. VY-nya sama dengan 0. Ya. Karena itu ditanyakan cara menentukannya ya, berarti kita Yeah. analisis saja ya supaya Yes. lebih jelas. gitu. Yes. Oke, dari diketahui V0-nya itu sama dengan 40 meter per sekon, sudut elevasinya 60 derajat, dan Percepatan gravitasinya 10. gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan, analisis ya ini, kita analisis. Ditanyakan, waktu untuk mencapai tinggi maksimum atau titik Max. tertinggi. TH max. Gitu. Nah, tadi disyaratkan bola atau benda yang melakukan gerak parabola akan mencapai titik tertinggi ketika VY-nya sama dengan 0. Ini syaratnya dulu.
syarat mencapai titik tertinggi. Jangan lupa ya, diingat-ingat. Ketika sudah ketemu syaratnya, kita akan masukkan ke persamaannya. Persamaannya VY bagaimana? VY-nya karena dia masih naik, VY-nya menjadi V0Y min GT sama dengan 0. V0Y-nya sendiri adalah V0 sinus alfa min GT sama dengan 0. Di sebelah kiri, supaya menghasilkan sebelah kanan 0, maka nilainya sebelah kiri ini, pengurangan ini nilainya harus sama. Ya. V0 sinus alfa harus sama dengan GT sendiri, begitu ya. Agar sama-sama dengan 0. Iya, supaya hasilnya nanti 0. Ini kan syaratnya tinggi maksimum, berarti T di sini adalah TH max atau T tinggi maksimum. Tinggi maksimumnya, baik. Saya tambahkan. Sehingga tinggi maksimumnya bisa diperoleh TH max-nya, persamaannya begitu, sama dengan V0 sinus alfa per G. Kita masukkan nilainya, V0-nya 40 ya. Nilai sinus 30, sinus 60 itu setengah akar 3. Nah, ini biasanya adik-adik hafal ya, sudah ya. Harusnya Sinus hafal. 30. Ya. Setengah akar 3 per 10. Nah, jadi waktunya 40, nolnya bisa dicoret ya Pak bisa. ya? Kita sederhanakan gitu. 4 dikali 4 dikalikan setengah akar 3. Setengah akar 3 ya. Atau 2 kali akar 2 akar 3 sekon. Oh, Akar 3 ini kalau kita cari sekitar 1,4 berapa gitu nilainya. Baik. Dan sudah ya Pak ya, sudah ketemu ya? Iya, hanya yang ditanyakan hanya waktunya saja. Biasanya pertanyaannya kan waktu dan jarak tertinggi, tapi ini yang ditanyakan Untuk hanya mencapai waktunya titik saja. tertingginya. Iya, waktu untuk mencapai titik tertinggi. Baik. Gimana adik-adik? Ya. Sudah paham ya? Oke, kita lanjut lagi kalau Semoga- ada pertanyaan selanjutnya. Atau mungkin adik-adik masih punya pertanyaan, atau mungkin ada contoh soal yang merasa susah. Tinggal tuliskan pertanyaannya di nomor WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca adik-adik semuanya ya. Nanti akan Kak Erina bacakan dan akan dibantu menjawab oleh Bapak Yohanes di sini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinau Nang Omah. Adik-adik, kita sudah sampai di segmen terakhir, tapi Kak Erina tetap pengen ngajakin adik-adik untuk latihan satu soal terakhir ya. Sebelum kita closing, mudah-mudahan adik-adik nanti terbiasa dan juga menghafal akhirnya rumusnya seperti apa dan memahami. Kali ini Pak Yohanes yang akan membuat soalnya untuk kita semua. Jadi adik-adik bersiap dengan buku catatannya masing-masing. Kira-kira cara menghitungnya seperti apa? Yuk kita latihan ya. Ada pertanyaan dari Bapak Yohanes di sini. Anton melempar bola dengan kecepatan awalnya 10 meter per second. Dengan sudut elevasinya 37 derajat, yang mana sudah diketahui sinus 37 derajat adalah 0,6. Dan percepatan gravitasinya di tempat tersebut adalah 10 meter per second. Ini kalau untuk percepatan gravitasi selalu 10 ya Pak ya? Biasanya begitu. Dan kira-kira yang dipertanyakan adalah Jarak tertinggi berapa jarak tertingginya? yang dicapai. Nah, ayo adik-adik sudah menghitung? Mungkin ada yang pengen nyoba ngitung duluan, boleh banget ya. Nanti akan dicocokkan dengan jawaban dari Pak Yohanes di sini. Baik. Oke, kita bahas ya. Kita untuk menyelesaikan soal fisika seperti tadi kita analisis dulu ya, ditulis diketahuinya. Jangan lupa kebiasaan seperti itu. Diketahui, kemudian ditanya dan baru kita bahas jawabnya. Ya, diketahui V0-nya 10 meter per sekon. Kemudian sudut elevasinya, alfanya 37 derajat ya, supaya mudah. Kemudian G-nya 10 meter per per second. sekon kuadrat ya, kurang kuadrat ya gitu. Nah, yang ditanyakan H maksimum. Ya, tinggi max.
H max. Iya, ditanyakan H maksimum. Kemudian kita akan jawab, kita akan bahas. Pertama yang kita tulis adalah persamaannya dulu. Persamaan untuk H maksimum. H maksimum adalah V0 kuadrat sinus kuadrat alfa per 2G. Oke. Iya. V0 kuadrat V0. berarti 10 kuadrat. Iya. 10 kuadrat kali 0,36 ya tadi sudah. 0,6 kuadrat di sini maksudnya ya adik-adik, Iya. jadi sudah dibulatkan menjadi 0,36 karena kita tahu sinus 37 derajat adalah 0,6, jadi tinggal dikuadratkan 0,36 per 2 kali 10. 10 Ini 100 100 betul sekali dikali 0,36 per bagi 20. berarti 36 36 bagi dibagi 20. Oh iya, benar. Hasilnya hanya 1,8 meter dari posisi awalnya ya. Oh. Dari posisi awalnya. Artinya posisi awal tadi ditendangnya, dilemparnya kan tidak mungkin dari tanah ya, dari pelemparan tadi. Begitu. Gimana adik-adik? Apakah sama jawabannya? Pembahasan yang bisa saya berikan seperti ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, nanti bisa dihubungi lewat nomor WA yang tercantum pada layar televisi. Benar sekali. Nanti Pak Yohanes akan mungkin mencoba untuk membalas ya Pak ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik semua. Karena di sini kalau untuk fisika sendiri memang kuncinya harus banyak berlatih ya Pak ya. Betul sekali, harus banyak berlatih ya. Kuncinya semuanya, asal kita mau bisa, kuncinya semuanya berlatih. Orang mau naik sepeda kan juga harus berlatih. Harus latihan, termasuk juga fisika, walaupun mungkin wah banyak sekali nih Mbak rumus-rumusnya. Kalau adik-adik sering sekali berlatih setiap hari akan paham, kadang-kadang akan di luar kepala untuk memahami rumusnya. Dan yang paling penting belajar juga matematika ya Pak ya. Betul karena sekali. Menghitungnya juga akan ada kosinus atau Pitagoras tadi ya Pak ya, akan masuk. Jadi untuk adik-adik selamat belajar di rumah ya. Untuk Pak Yohanes mungkin ada pesan untuk adik-adik di rumah? Pesan saya untuk adik-adik di rumah ya, untuk belajar fisika harus rajin berlatih. Dan kalau kalian rajin berlatih, dengan sendirinya akan hafal rumus-rumusnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ya, Semoga selalu sehat. Salam sukses. Salam sukses Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Salamkan untuk semua tim guru dan pengajar di SMA Negeri 7 Surabaya dan juga para muridnya Pak ya. Terima kasih, nanti kita sampaikan benar, ketika sehat-sehat selalu, sudah Pak. tatap muka. Benar. Betul. Untuk adik-adik, walaupun libur jangan lupa sempatkan waktu untuk belajar. Saya Kak Erina Koto pamit, ketemu lagi besok di Sinau Nang Omah. Selamat siang, sampai jumpa.